Sindir kebijakan naturalisasi timnas Indonesia, media Vietnam menjilat ludahnya sendiri. Nah, banyak pemain naturalisasi membela timnas Indonesia. Coach Justin mengatakan, tak masalah ini HAM, mereka punya darah Indonesia. Simak selengkapnya di sini. Jadi jangan merasa diri kita berkembang terus mereka stuck. Ya mungkin Singapura stuck atau Myanmar atau Laos, I don't know. Cuman yang jelas mereka juga berkembang. Semua negara mau berkembang dan mungkin berkembangnya kita kurang cepat. Ngerti nggak? Maka dari itulah lahirlah naturalisasi. Jadi persyaratan untuk menjadi pemain tim nasional, satu wajib warga negara Indonesia. Yang kedua, dia sudah berpindah asosiasi. Yang ketiga, kualitas. Kalau tiga-tiganya sudah dipenuhi, baru bisa. Salah satu media Vietnam kembali menjadi perbincangan panas setelah melayangkan sindiran tajam soal perkembangan sepak bola Indonesia. Media Vietnam bernama Sohadat VN secara khusus menyindir kebijakan naturalisasi yang gencar dilakukan timnas Indonesia. Tak tanggung-tanggung, media Vietnam tersebut menganggap kebijakan naturalisasi timnas Indonesia sebagai cara instan agar bisa berbicara banyak di Piala Asia 2023. Apalagi, timnas Indonesia berada dalam satu grup yang sama dengan Vietnam di Piala Asia 2023 awal Januari mendatang. Alhasil, dengan dalih agar bisa mengalahkan Vietnam yang selama ini sulit dikalahkan, timnas Indonesia menempuh jalur instan dengan cara naturalisasi. Bisakah Indonesia menggunakan 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk menghadapi Vietnam di Piala Asia? Tulis Sohadat VN dalam judul artikelnya. Sejumlah pemain naturalisasi saat ini telah resmi menjadi bagian warga negara Indonesia dan bisa bermain untuk timnas negara tersebut. Antara lain, Elkan Bagot, Jordi Amat, Sean Patinama, dan Sandy Walsh tambahnya. Judul bernada sindiran dari salah satu media Vietnam itu pun akhirnya menjadi perbincangan panas para pecinta sepak bola tanah air. Hal ini dikarenakan sindiran yang diberikan media Vietnam terkesan terlalu provokatif tanpa dasar terhadap kebijakan timnas Indonesia. Jika ditelisik, ada perbedaan mencolok yang mewarnai kebijakan naturalisasi era sekarang dengan zaman dulu. Kebijakan naturalisasi saat ini lebih condong ke proyek masa depan sepak bola Indonesia. Tak hanya itu saja, program naturalisasi juga diarahkan kepada pemain diaspora yang memiliki darah keturunan, bukan pemain asing murni. Lebih lanjut, pemain naturalisasi yang diincar timnas Indonesia juga memiliki level berbeda dibandingkan pemain lokal saat ini. Terlepas dari sindiran tajam yang dilayangkan salah satu media tetangga tersebut, media Vietnam seakan menjilat ludahnya sendiri. Hal ini mengingat Philippe Troussier selaku pelatih Vietnam sempat mewacanakan bakal aktif memperkuat timnya dengan menghadirkan pemain keturunan. Wacana tersebut ingin direalisasikan Troussier untuk makin memperkuat kekuatan timnas Vietnam pada tahun-tahun mendatang. Jika kami ingin meningkatkan level Vietnam, kami harus melakukan banyak pekerjaan. Latihan saja tidak cukup, ujar Philippe Troussier dilansir dari Soha. Dengan sistem kompetisi dalam negeri, pemain perlu diperbanyak bermain. Itu akan membantu mereka meningkatkan diri. Sumber daya kedua yang bisa meningkatkan kualitas tim adalah pemain Vietnam yang berada di luar negeri. Di Afrika misalnya, mereka memanfaatkan sumber daya dari pemain asal Afrika yang bermain di Eropa. Saya juga minta staf pelatih membuat daftar sekitar 20-30 pemain keturunan Vietnam yang bermain di seluruh dunia, tukasnya menambahkan. Jika ditelisik lebih mendalam, apa yang disampaikan Troussier seakan mengadopsi langkah yang sejauh ini gencar dilakukan timnas Indonesia. Alhasil, media Vietnam seakan mencelat ludahnya sendiri lantaran ternyata pelatihnya juga tertarik menggunakan pemain naturalisasi. Beralih ke berita selanjutnya. Ya, di era pelatih Sinteyong, nama pemain keturunan yang dinaturalisasi banyak memperkuat timnas Indonesia. Coach Justin pun bersuara. Banyaknya pemain naturalisasi yang membela timnas Indonesia ternyata mengundang pro dan kontra, namun Coach Justin punya pendapatnya sendiri. Sebagaimana diketahui pada laga terakhir timnas melawan Argentina, tercatat ada 8 pemain naturalisasi di kalangan pecinta timnas pun sedikit bergejolak. Menanggapi pergejolakan yang ada di benak pendukung Garuda, Coach Justin menyatakan setiap pemain keturunan berhak membela Indonesia karena di dalam diri mereka terdapat darah merah putih dan ia menyatakan sah-sah saja. Kayaknya targetnya naturalisasi gitu ya, kata Helmi Yahya. Kapan kita melakukan pembinaan? Lanjutnya, Justinus Laksana atau Coach Justin justru mengungkapkan seperti ini.
gue punya pendapat sendiri ya. Gue nggak masalah dengan naturalisasi, karena naturalisasi itu masalah politis. Ini masalah kalau gue bilang HAM ya, hak asasi manusia, kata Justin. Jadi pada saat mereka punya darah Indonesia, gue rasa mereka berhak, ujarnya. Kemudian Justin pun juga menjelaskan pembinaan di sepak bola nasional. Ia mengatakan, justru gue bilang pembinaan di Indonesia tuh stuck, terlalu banyak pemain asing, ujarnya. Ya, satu nama lagi muncul dan digadang-gadang berpeluang mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17 2023 yang akan berlangsung di Indonesia. Gabriel Hanwelkov-King merupakan wonderkid yang saat ini berseragam Tottenham Hotspur. Diketahui dirinya memiliki seorang ibu asli Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan Gabriel Hanwelkov-King punya peluang untuk tampil dan berseragam merah putih pada perhelatan Piala Dunia U17 mengingat sang pemain memiliki darah murni Indonesia dari sang ibu. Kabar mengenai Gabriel Hanwelkov-King yang saat ini merumput di Tottenham Hotspur U18 lantas tak luput dari perhatian kalangan penggemar sepak bola tanah air dan para netizen Indonesia. Banyak dari mereka yang mendesak agar PSSI bergerak cepat untuk mengamankan Gabriel Hanwelkov-King. Pasalnya sang pemain berpotensi memperkuat Inggris U17. Sejauh ini pemain kelahiran 24 Januari 2006 itu telah mengemas 2 gol dari 13 laga pada musim ini bersama Tottenham Hotspur U18. Ya pasti milih U17 Inggris dulu dong, kesannya terserah, ungkap salah seorang netizen. Bungkuslah, ayo PSSI gerak cepat biar nggak ketikung Inggris. Masa iya dia main di tanah kelahiran ibunya tapi bela lambang negara lainnya, kata netizen lainnya. PSSI harus gerak cepat untuk ngamanin pemain yang satu ini, kata netizen lainnya. Tinggal bikinin paspor Indo aja kok, gampang dan nggak ribet, bungkuslah satu pemain ini, kata netizen yang lainnya juga. Hoi, Coach Bima Sakti harus buka mata nih. Kombinasi antara pemain lokal dan keturunan itu perlu untuk menghadapi kekuatan tim peserta Piala Dunia U17 lainnya. Sambung netizen lainnya.